Hari terus berlalu. Sarah dan Hidayat sangat menikmati hasil peliharaannya, tapi mereka masih diam-diam. Makan dan pakaian pun masih seadanya agar tidak mencolok perubahan keluarga mereka. Anak-anak mereka pun sudah dibelikan HP, namun Hidayat memberi pesan agar jangan bermain HP di luar. Bahkan juga mewanti-wanti mereka jangan menceritakan kepada teman-temannya setelah dibelikan HP masing-masing. Abdu dan Yayan jadi jarang terlihat keluar rumah untuk bermain. Pekerjaan mereka yang jadi pemulung pun sudah lama mereka tinggalkan. Tidak hanya kedua anaknya saja yang dibelikan HP, namun Sarah pun juga kebagian. Sarah sangat sumringah karena baru pertama kali dia memegang HP mahal, bahkan lebih mahal dari HP Rahma, tetangga sekaligus teman baiknya. "Dek, ingat, malam ini malam bulan kedua," bisik Hidayat. Sarah hanya menanggapinya dengan anggukan kepala. Ia sudah tahu jika mereka malam ini akan berangkat ke rumah Ki Ajin untuk memberikan upah sebagai bentuk terima kasih. "Ibu sama bapak mau keluar sebentar ya malam ini. Kalian berdua di rumah saja main HP," ucap Hidayat sambil bersiap. "Mau kemana emangnya pak?" tanya Abdul. "Mau ke rumah teman, katanya mau ngasih kerjaan," jawab Hidayat sembarangan. "Biar bapak makin banyak uang dan bisa ngasih jajan kalian apa aja," sambung Hidayat. Abdu dan Yayan saling mengaminkan. Mereka sangat senang, bahkan kedua anak mereka mendoakan Hidayat penuh kasih. "Bang, masih hujan, memangnya kita harus berangkat sekarang?" tanya Sarah melihat kondisi di luar dengan curah hujan yang cukup deras. "Iya dek, mau gimana lagi? Jika kita nggak kesana, khawatirnya kita akan mendapat masalah," jawab Hidayat. Lalu mereka berpamitan kepada anak-anak dan pergi menggunakan motor serta memakai jas hujan. Lalu Hidayat terus melajukan kendaraannya walaupun hujan semakin deras, sedangkan Sarah yang duduk di jok belakang tampak kedinginan walaupun sudah memakai baju hujan, namun tetap saja basah. Di saat pengendara yang lain berteduh, orang-orang memperhatikan Sarah dan Hidayat yang terus melaju, namun berbeda dengan mereka yang terus menerobos hujan. Orang-orang berprasangka jika Hidayat dan Sarah sedang tergesa-gesa karena tidak berniat sama sekali untuk singgah walaupun sebentar. "Kasihan anaknya duduk di depan kehujanan," ucap bapak-bapak yang juga melintas memperhatikan Hidayat dan Sarah. Kini mereka sudah masuk ke daerah pedalaman, memasuki jalan yang menanjak. Tak ada pengendara lain yang melintas. Hujan semakin deras ditambah dengan angin malam yang bertiup kencang. Lalu Sarah memperhatikan sekeliling yang gelap juga basah. Sangat terlihat pepohonan tinggi yang berada di sisi jalan. Sarah khawatir jika curah hujan serta angin mengakibatkan pohon tumbang. Ia khawatir jika mengenai mereka yang sedang melintas. Tiba-tiba Hidayat menepuk paha Sarah, memberitahu jika sebentar lagi akan sampai. Dari kejauhan sudah terlihat rumah besar dengan cahaya terang berdiri kokoh sendiri di tengah-tengah hutan. Lalu Hidayat memelankan laju motornya dan berbelok ke halaman rumah. Mereka akhirnya sampai walaupun sedikit terlambat dari biasanya. "Ada nggak ya bang orangnya?" tanya Sarah. "Ada sih sepertinya, apalagi malam ini malam kamu setor dek," jawab Hidayat terkekeh sambil menyenggol lengan Sarah. Tak lama pintu pun terbuka, namun yang membuka bukan Ki Ajin, melainkan pembantu beliau. "Silahkan masuk," ucap ibu-ibu parubaya. Hidayat dan Sarah mengekor di belakang sang pembantu. "Ki Ajinnya mana?" tanya Hidayat yang sudah duduk di ruang tamu. "Ada," jawab beliau singkat. "Oh iya, Neng Sarah bisa langsung masuk ke dalam kamar yang kemarin aja ya, soalnya udah ditunggu dari tadi. Dan Mas Hidayat ikut saya ke dapur untuk menikmati makanan yang telah disuguhkan." Tita sang pembantu berjalan lebih dulu. "Cepet Gi, masuk dek," suruh Hidayat sambil melenggang pergi mengikuti sang pembantu. Sarah berjalan menuju kamar yang sama seperti kemarin. Kamar besar dengan ranjang berukuran big size dengan penerangan yang remang-remang. Sarah membuka pintu dengan perlahan, namun hanya ia seorang diri, tak melihat Ki Ajin di ranjang besar itu. Lalu Sarah menunggu dengan merebahkan tubuhnya lebih dulu ke atas ranjang. Tak sampai 5 menit menunggu, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menjelajahi bagian perut Sarah. "Lepaskan pakaianmu sayang,
agar aku bisa menikmatinya, bisik suara laki-laki dengan suara baritonnya. Lalu Sarah menurut. Setelah menanggalkan pakaiannya, ia langsung menutup matanya menikmati sentuhan haram tersebut. Sarah begitu menikmati. Ia sudah lama tidak disentuh Hidayat karena akhir-akhir ini suaminya terlalu sibuk untuk memperkaya diri. Terkadang Hidayat hanya berpura-pura. Sarah tahu jika suaminya itu jijik kepadanya karena sudah disentuh oleh dukun dan juga dinikmati oleh peliharaannya. Di tempat yang berbeda, Hidayat tengah berbincang bersama dengan pembantu Aki Ajin yang bernama Bi Laksmi, perempuan parubaya yang sudah beberapa tahun mengabdi kehidupannya untuk bekerja di tempat dukun tersebut. Sering ya tamu datang ke sini? Tanya Hidayat membuka obrolan. Iya, sering banget, malah setiap malam selalu ada, jawab Bi Laksmi. Wah, ternyata pelanggan Aki Ajin banyak juga ya, kekeh Hidayat. Iya, mereka datang membawa cerita masing-masing, jawab Bi Laksmi. Kalian ngambil peliharaannya? Tanya Bi Laksmi. Iya, kami beri nama Petuh, jawab Hidayat menganggukkan kepalanya. Oh gitu, terus istrimu yang jadi tumbalnya? Ya mau gimana lagi, ini kan demi kehidupan kami semua. Kasihan anak-anak, dan Sarah juga menikmati hasilnya tuh, terang Hidayat. Bi Laksmi hanya menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti. Beliau sering mendengar alasan orang-orang yang memilih ikut memelihara tuyul dan semuanya adalah masalah ekonomi. Di tempat yang berbeda, erengan kenikmatan terus menggema di seluruh kamar. Dua insan memadu kasih penuh hasrat yang melupakan semuanya. Sedangkan Hidayat masih menunggu Sarah. Ia berniat jika permainan sudah selesai, maka ia akan bertanya banyak hal pada Aki Ajin. 1 jam sudah Hidayat menunggu, namun permainan tak kunjung usai juga. Rasanya tak sabar menunggu, bukan tak sabar menanti istrinya, namun tak sabar mengutarakan banyak pertanyaan. Saya mau nunggu istri saya ke ruang tamu ya, pamit Hidayat beranjak pergi. Lalu Hidayat duduk di sofa empuk, gelisah ia menunggu karena terlalu lama. Mata yang mengantuk ia tahan-tahan, dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka dan keluarlah Sarah dengan rambut yang basah. Lama banget sih dek, keluh Hidayat. Ya mau gimana lagi bang, ungkap Sarah. Aki Ajinnya mana? Tanya Hidayat celingukan. Masih di kamar bang, memangnya kenapa? Tanya Sarah. Bisa kamu tolong panggilkan gak dek? Abang mau bicara dengan beliau, pinta Hidayat. Lah kayaknya gak bisa bang, Aki Ajin udah istirahat. Coba tanya sama Bi Laksmi, boleh tidak minta panggilkan? Ujar Sarah menolak untuk kembali memanggil Ki Ajin. Lalu Hidayat beranjak ke dapur untuk menemui Bi Laksmi, sedangkan Sarah sudah duduk di sofa sesekali menahan perih di antara kedua pahanya. Permainan mereka tadi sangat panas sehingga Sarah lupa jika ia sudah bersuami. Gimana bang? Tanya Sarah ketika Hidayat sudah kembali. Boleh dek, kita tunggu aja lagi, nanti biar Bi Laksmi yang panggilkan, jawab Hidayat. Tak lama Bi Laksmi datang dan untuk mengetuk pintu kamar sampai ketukan 3 kali. Jika sampai 3 kali tak membukakan pintu, itu artinya Ki Ajin tidak mau bertamu lagi. Ki, permisi, panggil Bi Laksmi di ketukan yang ketiga kali. Bi Laksmi menatap ke arah Hidayat sembari menggelengkan kepalanya. Lain kali kalau mau kesini datang lebih cepat agar bisa mengobrol dulu. Jika kayak gini, beliau tidak akan mau lagi keluar dari kamar, ucap beliau. Biasalah, kelelahan habis main, sambung Bu Laksmi terkekeh geli melihat Hidayat yang memerah. Memangnya mau nanya apa lagi? Tanya Bi Laksmi sembari mengantarkan Hidayat dan Sarah ke pintu depan. Mau tanya-tanya cara pelihara tuyul yang bener bu, mau nanya-nanya tentang kelemahannya apa aja gitu, jawab Hidayat. Ia juga menceritakan dengan singkat kejadian yang dialami Petuh semalaman tak menghasilkan uang. Oh gitu, saya tak berani menjawabnya sih, nanti aja tanyakan sama beliau, ucap Bi Laksmi. Dan ini buat kalian berdua, ujar Bi Laksmi menyerahkan guci keramik berukuran kecil. Buat kami? Tanya Hidayat memastikan. Iya, dari Aki Ajin. Sebelum kalian kesini tadi beliau meminta saya menyerahkan nantinya, jelas Bu Laksmi. Hidayat menerima kucinya.
Guci keramik tersebut dibungkus dengan kain berwarna kuning cerah. Disimpan baik-baik, sambung Bu Laksmi. Buat nyimpen duit, lanjut beliau terkekeh. Oh iya Bu, terima kasih banyak, jawab Hidayat ketika sudah sampai di pelataran rumah. Ya sudah, kami berdua pamit dulu, ucap Hidayat dan langsung dibalas anggukan kepala oleh perempuan parubaya itu. Saat mereka hendak melangkahkan kaki menuju motor, tiba-tiba Hidayat teringat untuk menanyakan kegunaan barang tersebut. Ini gunanya, ucap Hidayat sambil membalik badannya. Pertanyaan beliau belum selesai karena tak kalah cepat sebelum pintu ditutup oleh Bu Laksmi. Mau nanya apa bang? Tanya Sarah. Untuk apa ya guci ini? Katanya sih cuma disimpan aja bang, buat naruh uang, terang Sarah. Ya udah, nih kamu pegang. Kita pulang sekarang, udah malam banget soalnya, ucap Hidayat menyalakan motornya. Lalu Sarah duduk di jok belakang sambil memegangi barang yang diberi tadi. Sarah sedikit membuka kain kuning sebagai pembungkusnya. Terlihat keramiknya berukiran gambar anak-anak yang tengah bermain. Beruntung ya, hujan sudah mulai reda, ucap Hidayat melajukan motornya. Gerimis masih turun dan sedikit membasahi tubuh mereka. Hidayat melajukan motornya dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat sampai. Ia teringat anak-anak mereka yang sudah lama menunggu di rumah. Hati-hati bang, jalannya licin, tegur Sarah. Sarah dan Hidayat melirik sebuah warung yang pernah mereka singgahi beberapa waktu lalu. Warung tersebut nampak tutup, padahal Hidayat berniat ingin mampir hanya sekedar untuk bertanya-tanya. Kenapa bang? Tanya Sarah. Rencananya mau mampir tapi tutup, jawab Hidayat. Mungkin beliau lagi pulang ke rumahnya. Di sini kan cuma kerjaan sampingan, jelas Sarah. Jalanan yang lenggang dan sudah hampir tengah malam tidak ada lagi yang melintas ataupun berpapasan dengan Hidayat. Hidayat tiba-tiba mengerem dengan mendadak, membuat motor mereka hampir jatuh. Astaga bang, pekik Sarah. Beruntung guci keramik ia pegang dengan erat. Kenapa sih? Tanya Sarah lagi, namun tidak ada jawaban oleh Hidayat yang kembali melajukan motornya. Bang, tadi kenapa kok ngerem mendadak kayak gitu sih? Bikin aku kaget aja, ucap Sarah. Ada yang nyebrang dek, jawab Hidayat singkat. Apa bang? Tadi aku gak ngeliat apa-apa tuh, ucap Sarah. Ada tuyul nyebrang dek, jawab Hidayat. Seriusan bang? Iya, wajahnya kurang lebih mirip dengan petu, jelas Hidayat. Untung gak ketabrak, sambungnya lagi. Tapi telinganya lebih panjang, matanya pun lebih melotot daripada petu, badannya pun lebih kurus, jelas Hidayat yang membuat Sarah bergidik ngeri. Udahlah bang, gak usah perlu diceritakan saat di jalan begini. Aku takut, mana cuman kita aja yang sedang melintas, tegur Sarah yang sedang duduk di belakang sambil merengut. Bukannya kamu udah berani sama petu? Iya, mau gimana lagi bang, orang terpaksa, jawab Sarah. Namun mendengar penuturan Sarah, ada ketidaksukaan dari Hidayat karena lagi-lagi Sarah menyebut kata terpaksa. Motor terus melaju hingga meninggalkan perkampungan di kaki gunung, dan akhirnya mereka tiba di pekarangan rumah dengan keadaan basah. Lalu Sarah memanggil kedua anaknya dan hanya Abdu yang masih belum tidur karena sangat asik memainkan ponselnya. Belum tidur? Belum bu. Ya udah, ini Abdu mau tidur, jawab Abdu terkekeh. Hidayat pergi ke kamar mengganti pakaiannya, begitupun juga dengan Sarah. Mereka merebahkan tubuhnya di kasur tipis. Sarah hendak memejamkan matanya, namun urung karena Hidayat mengajaknya berbicara. Dek, kok kamu malah ikut rebahan sih? Nggak mandi? Udah mandi bang, jawab Sarah membelakangi Hidayat. Mandi di tempat Ki Acin? Iya, jawab Sarah singkat. Tiba-tiba Hidayat memeluk Sarah dari belakang, tapi tangan Hidayat yang melingkar di perut Sarah ia tepis, membuat Hidayat sedikit terlonjak kaget. Kenapa dek? Kok kamu gak mau dipeluk? Mau tidur bang. Jangan dulu dek, abang juga pengen nih. Udah lama kita gak bersama, ucap Hidayat mendaratkan ciuman di pipi Sarah. Aku capek bang, lain kali aja ya, tolak Sarah. Masa capek? Bukannya kamu muasin Aki Acin cuman dipegang-pegang doang?
Kekeh Hidayat mengejek Sarah. "Capek dari mananya coba? Memangnya berapa kali?" sambung Hidayat sambil menahan tawa. Lalu Sarah mendengus kesal. Suaminya itu menertawakan Sarah juga mengejeknya. Hidayat tidak tahu jika Aki Ajin lebih gagah darinya, bahkan lebih bisa memuaskan dirinya. Hidayat tak bisa menahan tawanya. Akhirnya tawaan pecah melihat Sarah yang sangat serius menanggapinya. Sesekali Hidayat mencubit dagu istrinya. "Emangnya berapa ronde, Dek?" tanya Hidayat lagi sambil menatap mata Sarah. Sarah masih diam mendengarkan penuturan suaminya. Sarah membuka mulutnya sambil berkata, "2 kali aku melayani tuanmu itu, Bang. Di ranjang dan juga di kamar mandi." "Udah, aku mau tidur, aku capek," sambung Sarah lagi emosi. Lalu Hidayat kembali tertawa dan semakin muak pula Sarah kepada Hidayat. Suaminya itu masih menganggap jika Sarah hanya melayani seadanya saja. "Masa 2 kali sama lelaki tua itu, Dek?" kekeh Hidayat. "Ki Ajin lebih ganas dan perkasa, lebih pintar muasin aku, lebih lihai dan juga gak ngebosenin kayak kamu," ucap Sarah sengaja membandingkan dengan suaminya. Sarah tak pernah bohong dan saat itu juga Hidayat langsung terdiam. Hidayat memanas mendengar pernyataan dari Sarah tersebut. "Jadi keluarlah kamu dari sini, jangan ganggu aku," ucap Sarah. "Baiklah, abang gak akan menyentuh kamu. Abang juga jijik kamu udah pekasan," ucap Hidayat bergeli-geli. Saat Hidayat merendahkan dirinya, Sarah langsung bangun dan menampar wajah Hidayat. "Plak! Jaga omongan kamu, Bang," geram Sarah. Tangannya begitu panas hingga tak sadar melayangkan tamparan pada suaminya. "Berani-beraninya kamu nampar aku, Dek," herdik Hidayat. "Kalau bukan aku yang mencari dukun itu, aku pastikan kamu saat ini masih kelaparan," sambung Hidayat dengan suara tak kalah nyaring. Perdebatan mereka terdengar oleh kedua anaknya yang terbangun. Hidayat dan Sarah baru sadar jika ada anak mereka di sebelah kamarnya. "Bu, Pak, kenapa berantem malam-malam? Kami lagi tidur," ucap Abdu terkikik dari kamar sebelah. "Iya, lanjut tidur," sahut Sarah yang masih menampakkan wajah marahnya dan berusaha menetralkan suaranya. Lalu Hidayat memilih untuk keluar kamar. Ia membuat kopi dan merokok di dapur untuk sekedar bisa menghilangkan rasa pusingnya. Sedangkan Sarah ia terisak di dalam kamar. Tak menyangka jika suaminya menghinanya. Jika ia jijik dengan dirinya, bukan ia yang menyerahkan tubuhnya pada dukun, tapi suaminya yang memaksanya. "Orang lagi pengen malah ditolak mentah-mentah," kerutu Hidayat sambil mengembuskan asap rokok. "Dasar perempuan jalang. Aku juga bisa memuaskan diri dengan bersenang-senang dengan perempuan lain," gumam Hidayat yang masih tak terima jika Sarah menamparnya. Hidayat berniat akan menyewa perempuan di luar sana daripada meminta haknya pada Sarah. Ia sudah banyak uang, maka perempuan akan lebih mudah didapat. Singkat cerita, badan yang capek, mata yang sembab, bahkan tidur pun ia hanya sebentar. Sarah harus memaksakan bangun dari tempat tidur untuk membuatkan petu susu dan melayaninya kembali. Sarah berjalan keluar, nampak suaminya baru terbangun dari tidurnya yang beralaskan kain di ruang tamu. Sarah hanya melenggang pergi tanpa ingin meminta maaf atas kejadian beberapa jam yang lalu. Ia membuat susu dan kembali ke kamar menunggu dengan hati yang tak karuan. Pakaian atasnya sudah ia lepas dan duduk bersandar di dinding menunggu peliharaan suaminya itu datang. Singkat cerita, hari terus berganti. Hidayat masih tak mau bekerja. Beberapa kali ia ditawarkan pekerjaan atau diajak oleh Pak Yasin, malah ia tolak. Bermacam-macam alasan yang diberikan Hidayat. Ia tak mau menyakiti tubuhnya lagi dengan bekerja keras. Ia sudah capek, bahkan sudah kenyang bekerja di bawah tekanan orang-orang yang semena-mena terhadapnya. Sarah dan Hidayat sudah tidak saling diam lagi. Mereka sudah seperti biasanya, namun untuk menyentuh Sarah, bahkan Hidayat tak bernafsu lagi. Padahal Sarah sudah meminta maaf dan menawarkan untuk bercinta, tapi ia sudah kepalang jijik dan di hatinya masih menyimpan marah. Maka ajakan Sarah ia tolak. "Dek, 2 bulan lagi kita pindah, bagaimana? Setuju?" tanya Hidayat. "Terserah abang aja, aku sih setuju saja,"
jawab Sarah duduk di samping suaminya. Nanti kepindahan anak-anak biar aku yang urus, dengan alasan harus ikut merantau, jelas Hidayat. Iya bang, jawab Sarah singkat. Namun kalau para tetangga nanya, jawab aja kita merantau jauh dan kamu gak mau ditinggal, terang Hidayat, dan diiyakan oleh Sarah langsung. Hidayat mengajak mereka pindah lebih cepat karena ia sudah capek harus berpura-pura tak mampu setiap harinya. Ia ingin menikmati hasilnya. Tapi ketika ia masih berada di desanya, malah tidak bisa ngapa-ngapain. Gerak-gerik seakan diawasi. Pakaian baru saja jadi bahan gosip satu kampung. Bermacam-macam komentar yang didapat. Ada yang mengira baju kreditan, ada juga yang bilang cuma dikasih orang. Bahkan sampai ada yang bilang itu adalah hasil curian. Tak bisa menikmati hidup. Semua yang dipakai atau yang dibeli keluarga Hidayat terus dipertanyakan. Memang sesakit dan sesusah itu hidup mereka berdua. Sudah cukup sandiwara Hidayat. Ia ingin pergi dari desa ini. Rumah dan perabotan akan ditinggal begitu saja. Rencananya ia akan pergi membawa pakaian seadanya dan barang berharga lainnya. Tak sabar rasanya Hidayat pergi dari sini dan menikmati kemewahan di tempat tinggal yang baru. Suasana baru dan ia harus memiliki tetangga yang bodo amat atau tak suka kepo dan ikut campur. Bang, nanti kita berangkat pakai motor? Tanya Sarah sambil menyisir rambutnya yang rontok. Iya, nanti abang pergi naik motor duluan, lalu akan mencarikan kalian mobil travel agar kepindahan kita memang seperti nyata, jawab Hidayat terkekeh. Padahal mereka hanya pergi berbeda kabupaten saja. Rumah ini sebaiknya kita sewakan atau dijual bang? Tanya Sarah. Jangan dijual, kita tinggalkan saja. Kalau dikontrakan, emang ada yang mau rumah reot ini? Dindingnya bolong lagi. Tanya balik Hidayat tertawa terbahak-bahak. Jangan pikirin rumah ini dek, biarkan saja begini. Nanti kedepannya kita pikirkan lagi. Intinya kita nikmatin rumah baru kita dulu aja, ucap Hidayat tersenyum bangga. Oh iya bang, jawab Sarah singkat. Padahal ia ingin rumah mereka itu dikontrakan agar ada pemasukan. Namun jika dipikir-pikir oleh Sarah, benar juga apa kata suaminya, dinding bolong di mana-mana. Beruntung atap rumah dan lantainya sudah diganti sebagian, tak separah waktu dulu. Makan saja susah, gimana mikir perbaikan rumah. Hanya dengan pelihara petu saja mereka bisa menikmati semuanya. Makan, minum, dan juga pakaian bagus serta tempat tinggal yang layak. Sarah menikmatinya, walau ia selalu dibayang-bayangi dosa besar. Dek, ada dengar berita apa lagi di luar sana? Tanya Hidayat. Gak ada bang, karena beberapa hari ini aku gak ikut nimbrung, jawab Sarah. Ada baiknya kamu ikut dek, biar tahu cerita orang-orang, ujar Hidayat sambil menyeruput kopi panasnya. Lihat tuh di luar ngapain ibu-ibu pada ngumpul, ucap Hidayat sambil menunjuk warung Buwati yang berseberangan dengan rumahnya. Apa aku harus ke sana bang? Tanya Sarah. Ya iyalah, biar tahu apa yang mereka bicarakan, jawab Hidayat greget kepada istrinya karena tak mengerti. Lalu Sarah berjalan menghampiri ibu-ibu di seberang rumahnya. Sesekali terdengar gelak tawa mereka, entah mengobrol apa yang mereka bahas. Sarah, sini, panggil Rahma. Sarah tersenyum dari jauh ke arah temannya itu. Ia berjalan menghampiri dan duduk di samping Rahma. Lagi ngomongin apa ini? Tanya Sarah. Ini lagi bahas tuyul, di desa sebelah masih ramai dibicarakan, sahut Bu Yuni. Iya, dengernya sih sudah banyak korban. Katanya mereka awalnya cuma diem saja, tapi anehnya tetangga-tetangga mereka juga merasakan hal yang sama. Tapi uang yang dihitung setiap harinya berbeda-beda, jelas Bu Riri. Iya bener, setiap harinya tabungan mereka hilang per lembar dan besoknya hilang lagi per lembar, ucap Bu Yuni. Sedangkan Sarah mendengarkan dengan seksama, tapi ia tidak membenarkan jika itu adalah ulah peliharaan sang suami. Karena dari desanya ataupun dari desa sebelah ada juga salah satu dari mereka yang memeliharanya. Kok bisa ya lagi trending banget masalah pesugihan itu? Ngeri deh, ujar Buwati. Biasalah jalan instan cepet kaya, timpal Bu Riri.
Ceritain lagi dong tentang Pak Yasin, kali aja ada melihat tuyul lagi, pinta Bu Wati. Nggak ada lagi katanya, jawab Bu Yuni. Wah, padahal kami penasaran ingin mendengar cerita tentang tuyul. Apalagi Pak Yasin kan sering turun ke pasar dini hari, pasti banyak mengalami hal aneh, tutur Bu Wati. Mungkin ada, tapi suami saya itu tipe orang yang gak banyak ngomong, kecuali jika ditanya, jelas Bu Yuni. Sarah hanya menjadi pendengar, begitu juga dengan temannya Rahma. Mereka hanya menanggapi dengan senyuman dan ikut tertawa jika mereka membicarakan hal lucu. Sarah menyenggol lengan Rahma. Perempuan seusia itu nampak melamun. Rahma, kok ngelamun sih? Tegur Sarah. Itu aku keinget kompor aku di rumah. Ya udah aku pamit duluan ya, ucap Rahma lalu pergi. Sarah mengiyakannya. Ia duduk bersama ibu-ibu yang lain. Omongan mereka kemana-mana, sesekali bercanda ria di sore hari yang hendak turun hujan. Sarah, kata suami saya si Hidayat selalu nolak diajak kerja. Emangnya jadi makelar selalu ada ya? Tanya Bu Yuni. Sarah nampak gusar. Ia bingung hendak menjawab apa. Bukan menolak Bu, namun Bang Hidayat kadang sakit. Telinganya gatal-gatal jika sewaktu-waktu bisa datang tiba-tiba. Kan gak enak Bu kalau kerja sambil gatal-gatal kayak gitu, nanti malah gak fokus. Jelas Sarah seadanya, namun memang begitu keadaannya. Akhir-akhir ini telinga suaminya itu sering gatal tiba-tiba. Bahkan rasa gatalnya tidak bertahan sehingga sering membuat Hidayat gelisah. Telinga penuh koreng dan luka basah. Oh gitu rupanya. Tapi penyakit gatal Hidayat itu seperti tetangga baru di sebelah sana. Kelihatan telinganya juga korengan. Jelas Bu Riri dengan wajah penasaran. Hah? Masa sih Bu? Tanya Sarah. Bu Riri menganggukkan kepalanya sambil berkata, bener loh, malahan parah, tapi anehnya cuma telinga. Mungkin masih musimnya Bu, atau alergi. Suami saya juga gatel-gatel, tapi kalau cuaca sedang dingin aja, sahut Bu RT. Mungkin kali ya, kekeh Bu Riri. Singkat cerita, lalu Sarah menceritakan kepada Hidayat apa yang didapat dari berita itu. Dek, ada bawa berita apa nih? Dari tadi abang perhatiin dari jauh kalian kayaknya cuma bercanda-canda doang. Tanya Hidayat penasaran. Gak ada apa-apa bang, hanya bercanda doang kok. Oh iya bang, bukannya beberapa hari yang lalu abang ada memberitahu pada Abdu dan Yayas ya atas kepindahan kita. Ternyata Yayan ada bercerita pada Bu Riri, tapi Yayan menceritakannya bukan kepindahan, namun kita pergi merantau, ungkap Sarah. Iya dek, memang ada. Terus kamu jawab apa? Aku jawab aja jika kita mau pergi merantau ke Kabupaten Lamboyan, kerja mendulang emas, jawab Sarah. Bagus dek, untung kamu bisa memberi alasan yang pas, ucap Hidayat mengacungkan jari jempolnya. Sarah masih menjelaskan semuanya. Hidayat pun juga tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Sarah yang membohongi ibu-ibu yang percaya itu. Hebat kamu dek, lanjut Hidayat lagi yang masih tak bisa menahan tawanya. Tapi nanti jika kita mau pergi, jangan sampai lupa untuk berpamitan pada mereka, pinta Sarah. Tenang aja dek, semua udah aku atur, jawab Hidayat tersenyum. Hari terus berganti dan setiap bulannya mereka pergi menemui Aki Ajin untuk melayani dukun itu. Dan setiap hari Sarah juga harus memangku si Petu, membuatkan susu dan juga memberikan upah Petu. Begitupun juga dengan Hidayat. Ia ke pasar membeli susu formula dan tak lupa membelikan mainan baru untuk anak-anak dan juga peliharaannya. Harus berlaku adil, ia harus menganggap Petu itu adalah anaknya. Abdu dan Yayan sangat jarang dibawa jalan-jalan naik motor, tapi berbeda dengan Petu. Hidayat harus membahagiakan peliharaannya itu agar bisa betah dan menetap selamanya tinggal bersama. Terkadang setiap sore Hidayat berjalan-jalan dengan jalan kaki sembari menggendong Petu di punggungnya, sekedar melihat dua anaknya bermain bola di lapangan desa. Makhluk bertubuh pendek itu sangat menyukai jalan-jalan diajak oleh tuannya. Ia paling suka diajak jalan dengan cara digendong. Singkat cerita, Hidayat pulang sembari bersenandung kecil
Saat melewati rumah Bu Riri, entah kenapa perasaannya sedikit tidak enak. Takut Bu Riri bertanya macam-macam atau apa. Saat Hidayat pura-pura tidak melihat dan fokus berjalan, tiba-tiba Bu Riri memanggilnya. Apa yang dipikirkan malah terjadi. Ia paling malas untuk berbasa-basi dengan perempuan itu. Hidayat tersenyum sambil terus berjalan. "Datang dari mana, Yat?" sapa Bu Riri. "Habis dari lapangan, Bu," jawab Hidayat singkat. "Mampir dulu, Yat," kata Bu Riri. Hidayat semakin menjauh, tak digubris tawaran Bu Riri, biarkan ia dianggap sombong atau apa. Terdengar dari belakang Bu Riri tampak kesal. Bahkan Hidayat tahu saat itu mulut wanita itu kini sedang ngedumel karena ucapannya tak dianggapi. Hidayat, kalau jalan tangannya jangan taruh di belakang, kayak pelihara tuyul aja," teriak Bu Riri, dan saat itu juga Hidayat menjadi pusat perhatian orang-orang. Seketika itu Hidayat mendelik ke arah sumber suara itu. Tegurannya tersebut mampu membuat orang-orang berpikir aneh-aneh. Senyuman Hidayat saat itu pudar. Tak terima dengan ucapan Bu Riri, ia berbalik menghampiri perempuan parubaya itu. Bu, maksudnya apa ya? Kalau mau negur silakan aja, tapi jangan kayak gini caranya. Ibu lihat sendiri kan, orang-orang pada ngeliatin saya. Yang ada mereka malah berprasangka buruk tentang saya," tutur Hidayat yang sudah berdiri tak jauh dari Bu Riri. "Cari simpati kok kayak gitu," sambung Hidayat tersenyum sinis ke arah Bu Riri. Lalu Hidayat kembali melanjutkan perjalanan pulangnya, sedangkan Bu Riri tak berkutik lagi. Tatapan Hidayat membuatnya langsung terkunci. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau. Beberapa warga juga ikut mendengarnya. Hidayat pun juga tak kalah nyaring membalas ucapan Bu Riri. Dulu ia memang sudah biasa dipermalukan demikian, namun sekarang ia harus melawannya dan memberontak agar orang-orang yang semena-mena terhadap dirinya menjadi sungkan. Beberapa orang yang mendengar langsung saling berbisik, entah apa yang mereka bicarakan mengenai sedikit adu mulut tersebut. Hidayat mendengus kesal. Sore hari yang indah ia nikmati, malah ambiar dan merusak moodnya. Sepanjang perjalanan Hidayat terus ngedumel. Namun Hidayat tetap berjalan dengan kedua tangannya berada di punggung. Tak mungkin baginya menyuruh peliharaannya untuk jalan sendiri. Hidayat pulang dengan wajah masam. Sarah yang memperhatikan nampak bertanya-tanya. Padahal sebelum pergi tadi suaminya begitu amat senang. "Bang, kok wajahnya ditekuk gitu?" tanya Sarah. "Tuh Bu Riri cari gara-gara dek, bikin abang emosi aja," jawab Hidayat sembari mematik rokok. Lalu Hidayat menceritakan kejadian yang dialami hingga rasa bahagianya sirna begitu saja akibat Bu Riri yang ceplas-ceplos. Sarah tersenyum mendengar cerita dari suaminya. Baru kali ini ia melihat suaminya itu berani melawan, padahal dulu-dulu ia lebih mendengarkannya dan langsung memaafkan kesalahan orang lain. Suaminya yang lembut kini sudah berubah menjadi pemarah dan pendendam. Hati suaminya itu sudah beku, tak bisa diberi nasihat ataupun dibantah. Oke teman-teman, kita cukupkan dulu ceritanya. Nantikan kisah di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe di channel ini dan nyalakan notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.